kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Boy Raja Sianturi dengan NIM 207007005, mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Angkatan 48, kelas 481. Berikut ini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas sebagai syarat untuk memenuhi tugas, inovasi, dan kewirausahaan yang diajarkan oleh Bapak Dr. Insinyur Sugi Pujongkoro, MM. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Terdapat 9 elemen dalam merancang bisnis model kanvas ini. Sebelum kita masuk ke dalam 9 elemen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bisnis model kanvas yang telah saya rancang. Ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas adalah hal yang harus kita apresiasi, dan kita turut serta mendukung bagaimana ini dapat terwujud dengan tepat. Keindahan Danau Toba tentu bukanlah hal yang kita ragukan lagi. Dikelilingi bagian dari pegunungan Bukit Barisan, membuat Danau Toba begitu sejuk dan indah. Di satu wilayah Danau Toba, terdapat perkampungan yang masih asri dan murni, yang direncanakan menjadi lokasi bisnis ini, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Muara. Lokasi ini sangat dekat dengan pelabuhan dan juga dapat ditempuh sekitar lebih kurang 20 menit melalui Bandara Internasional Silangit. Memiliki konsep butik, eco-green, dan mengangkat budaya, Tapanuli Hostel adalah nama yang dipilih untuk penginapan ini. Dalam rencana operasionalnya, Tapanuli Hostel akan memiliki 10 kamar dengan tipe sharing bed, di mana satu kamar berisi 8 bed dengan jenis bunk bed, dan memiliki fasilitas kamar mandi di dalamnya. Juga ada 4 tipe family room yang cocok untuk pengunjung yang berliburan dengan keluarga kecilnya, memiliki ruang tamu di dalamnya, fasilitas yang dirasakan seperti di rumah sendiri. Fasilitas hostel akan memiliki satu area bagi pengunjung hotel yang menginap maupun pengunjung umum untuk menikmati makanan dan minuman khas etnik Batak yang disajikan dengan halal, memiliki swimming pool area, dan area bermain biliar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam elemen yang pertama. Elemen yang pertama ialah customer segment. Customer segment dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan menjadi income. Yang menjadi customer segmen Tapanuli Hostel ialah wisatawan domestik dan mancanegara. Yang ada di dalamnya yaitu backpacker, grup sekolah, anak muda dengan rentang usia 18-30 tahun, pasangan muda yang baru menikah, dan keluarga dengan 2 anak. Elemen yang kedua, value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa, serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Adapun value proposition dari Tapanuli Hostel ialah hostel dengan biaya terjangkau, lokasi strategis, berkonsep dengan budaya, butik, dan bangunan hijau, mudah diakses melalui media online, pemilik memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian, keamanan dari pengunjung Tapanuli Hostel dapat terjaga. Elemen yang ketiga, channels. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Poin pertama dalam elemen channels ialah radio. Meskipun tergolong cara yang terbilang kuno, namun dengan menggunakan radio ke dalam kategori ini, dirasakan menjadi cara yang dapat mendukung Tapanuli Hostel dapat dikenal. Yang kedua ada sosial media. Dengan berkembangnya sosial media di zaman sekarang ini, sosial media
menjadi cara yang dirasakan dapat memberikan efek yang baik. Yang ketiga, agen travel online. Agen travel online yang dimaksud ialah Traveloka, Agoda, dan Booking.com. Dan poin yang keempat, agen travel offline. Adapun elemen yang keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Yang pertama, ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini memiliki rincian seperti live chat, memberikan solusi bagi pengunjung agar mendapatkan solusi win-to-win, bertanya kepada pengunjung tentang keluhan, servis yang kurang memuaskan, dan apa yang diinginkan oleh pengunjung. Poin yang kedua, sosial media. Sosial media ini lebih berfokus kepada bagaimana pengunjung yang ingin sekedar melihat-lihat terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih penginapannya. Poin yang ketiga, after sales service. Membangun komunikasi yang baik kepada pengunjung yang telah selesai menginap adalah cara yang baik. Bertanya apa yang menjadi kekurangan, bagaimana umpan balik mereka, dan apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita tambahkan. Poin yang keempat ada direct phone dengan calon pelanggan. Elemen yang kelima ada revenue streams. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan oleh key activities, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue streams menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis dieksekusi. Adapun revenue streams dari Tapanuli Hostel ialah melalui penjualan kamar atau bed, melalui paket perjalanan, kemudian penjualan makanan dan minuman etnik khas Tapanuli yang disajikan dengan halal, kemudian melalui penjualan buah tangan khas etnik Tapanuli. Elemen yang keenam, key research. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Dalam key research, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Adapun yang menjadi key research Tapanuli Hostel ialah pegawai, servis, lokasi hostel, sosial media, kemudian ada jaringan dengan pihak eksternal. Elemen yang ketujuh yaitu key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Adapun di dalam key activities Tapanuli Hostel ialah service. Bagaimana Tapanuli Hostel memberikan servis kepada pengunjung agar mendapatkan predikat yang memuaskan. Kemudian ada operational check-in dan check-out. Check-in akan dimulai pukul 1 dan check-out akan ditetapkan pukul 2 keesokan harinya. Yang ketiga, ada maintenance kamar. Kemudian, penyediaan sarapan. Penyediaan sarapan di Tapanuli Hostel dipastikan akan berbeda dari jenis akomodasi penginapan lainnya, dengan pilihan menu yang beragam. Poin yang kelima, ada promosi. Promosi yang dimaksud ialah promosi terhadap produk dan bagaimana pelayanan yang akan pengunjung dapatkan bila memilih akomodasi penginapan Tapanuli Hostel. Kemudian kita masuk ke dalam elemen yang kedelapan, yaitu key partner. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Adapun yang menjadi key partner dalam Tapanuli Hostel ialah yang pertama, supplier makanan dan minuman khas etnik budaya Tapanuli, pengrajin dan atau supplier buah tangan khas etnik budaya Tapanuli, laundry, agen travel online dan offline, supplier perlengkapan kamar dan kamar mandi, kemudian penyedia jasa sewa angkutan dan kendaraan. Kemudian, kita masuk ke dalam elemen yang terakhir, yaitu cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Yang pertama ialah gaji pegawai, biaya sarapan, biaya laundry, biaya maintenance peralatan dan bangunan,
biaya langganan telepon, internet dan TV kabel, biaya air dan listrik, kemudian ada biaya persediaan perlengkapan kamar dan kamar mandi. Demikian presentasi yang saya sampaikan dengan materi bisnis model kanvas dengan tugas mata kuliah, inovasi dan kewirausahaan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih.